Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Gizi dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Gizi Sulsel Bicara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang makanan seimbang untuk anak. Nah, tema tersebut akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ibu Musyawarah Tahir SGZ MKes. Beliau merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Putri. Sebelumnya apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya, Ibu. Nah, kemudian untuk sahabat gizi di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, mungkin sahabat gizi yang ada di rumah banyak yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makanan seimbang untuk anak? Pertanyaan tersebut akan kita jawab pada podcast kali ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya makanan seimbang khususnya untuk anak? Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Halo sahabat gizi. Sebelum saya memberikan sedikit definisi apa sebenarnya gizi seimbang untuk anak itu, kita perlu mengetahui kembali bahwa apa sih definisinya umur anak ya. Jadi menurut WHO, usia anak itu sebenarnya mulai dari dalam kandungan sampai umur 19 tahun ya. Sedangkan kita di Indonesia, kita mengenal golongan anak itu sendiri menurut usianya ya. Kita mengenal mulai dari bayi ya sampai batita, ada namanya batita, bayi di bawah 3 tahun, terus ada balita, bayi di bawah 5 tahun, terus ada usia anak prasekolah, terus ada usia anak sekolah ya, sampai usia ya sekitar 19 tahun seperti WHO itu usia anak sekolah sampai SMA ya. Nah, untuk makanan seimbang, apa sih makanan seimbang untuk anak? Dikatakan makanan seimbang anak ya di saat anak itu terpenuhi kebutuhan gizinya dalam keadaan seimbang antara sumber karbohidrat, sumber protein ya, sumber lemak, serat ya, vitamin dan mineralnya. Di saat anak sudah mendapatkan itu sesuai kebutuhannya, sesuai porsinya ya, maka bisa dikatakan bahwa anak itu sudah mendapatkan makanan yang seimbang. Seperti itu. Jadi untuk sahabat gizi yang ada di rumah, terutama para orang tua nih Bu, mungkin banyak yang bertanya-tanya dan penasaran apa sih sebenarnya masalah-masalah gizi yang biasa muncul atau terjadi pada anak-anak Ibu? Ya, kita kenal di Indonesia ya, masalah gizi yang paling sering muncul ya, kita masih berkutat di masalah malnutrisi ya, termasuk masalah gizi ya. Jadi malnutrisi yang ada itu disebabkan karena ada yang kekurangan protein, malnutrisi karena kekurangan energi ya, malah masuk masalah stunting ya, yang sekarang masih kita kampanyekan untuk mengatasi masalah stunting. Terus ada masalah anemi ya, bahkan sampai ke masalah obesitas. Malah dia kelebihan gizi ya, itu termasuk masalah gizi juga yang kita tidak bisa anggap remeh, karena obesitas itu bisa menjadi faktor risiko anak ke depannya untuk mendapatkan penyakit-penyakit degeneratif. Kita itu. Nah, begini Bu, mungkin pertanyaan yang mungkin muncul di antara sahabat-sahabat gizi sekalian yang ada di rumah, setelah mengetahui masalah-masalah gizi yang mungkin muncul pada anak-anak, apa sih caranya atau bagaimana cara kita mencegah supaya anak-anak kita tidak terjangkit atau tidak terkena masalah-masalah gizi tersebut, Bu? Ya, baik. Jadi betul sekali, kita harus mencegah ya atau mengatasi masalah gizi yang sudah terlanjur ada pada anak-anak ya. Bagaimana cara mengatasi atau mencegah masalah gizi yang ada ya, tentu dengan satu kata kunci ya, memberikan makanan seimbang itu tadi. Nah, bagaimana cara pemberian makanan seimbang pada anak ya?
kita kenal ada tahapan-tahapan pemberian makan pada anak ya. Jadi anak mulai diatur makanannya waktu umur baru lahir ya, dengan pemberian ASI eksklusif ya Putri ya, dengan sahabat gizi. Kita ketahui bahwa ASI eksklusif yang sangat baik untuk pemberian anak usia 0 sampai 6 bulan ya. Itu kita sudah tahu bersama, kita tidak usah bahas panjang lebar. Nah, sekarang bagaimana memasuki usia 6 bulan ke atas ya, 7 sampai 9 bulan, 10 bulan dan seterusnya. Nah, di sini mulai pemberian makanan tambahan. Nah, biasanya masalah mulai timbul di saat ini karena anak perlu mendapat perhatian yang lebih ya. Jadi mulai usia 6 bulan ke atas ya, pemberian makanan tambahan pada anak yang perlu diperhatikan yaitu dengan memberikan zat-zat gizi sumber protein misalnya ya, protein hewani, nabati yang itu kadang kita tidak terlalu perhatikan. Jadi jangan kita merasa, seorang ibu itu merasa puas di saat anaknya sudah makan bubur misalnya ya, bubur halus, tanpa memperhatikan apa sih kandungan proteinnya. Jadi ibu-ibu sekalian dan sahabat gizi ya, pemberian makan di saat umur 7 bulan perlu diperhatikan, dan kebutuhan anak pada waktu itu hanya sedikit ya, tidak usah terlalu banyak. Jadi anak membutuhkan 2 sampai 3 sendok makanan tambahan setiap kali makan, itu sudah cukup. Tapi intinya di dalam 2 sampai 3 sendok itu harus ada zat gizi berupa protein hewani, nabati ya. Jadi bisa pemberian hati ayam misalnya, putih telur ya. Kalau misalnya kita takutkan anak itu ada alergi, bisa kita cobakan dengan kuning telurnya dulu ya. Karena protein sumber alergi itu ada pada putihnya ya, karena di situ sumber protein. Jadi bisa kita cobakan kuningnya dulu, baru bertahap nanti putihnya. Nah, pemberian sayuran misalnya ya, yang bisa dilunakkan atau bisa haluskan ya, misalnya pemberian sayuran seperti wortel, labu kuning ya, bisa. Jadi intinya kita harus mengenalkan anak di saat usia dini dengan beraneka ragam sumber makanan ya, sumber zat gizi. Nah, menanjak ke umur ke usia 9 bulan bisa bertambah kebutuhannya, bisa 5 sampai 8 sendok pemberian makannya. Umur 1 tahun, 2 tahun sudah bisa ikut makan dengan keluarga ya. Jadi kita mengajarkan anak untuk bergabung ya. Yang tentunya makanannya sama dengan orang dewasa, hanya porsinya lebih kecil ya, 50% misalnya. Jadi usia 12 sampai 24 bulan itu sudah membutuhkan 10 sampai 12 sendok misalnya sekali makan. Kita enggak usah paksakan ya, ibu-ibu, kita enggak usah paksakan lebih dari itu ya, karena kebutuhan anak juga tidak begitu banyak ya. Yang penting seimbang, menu seimbang di dalam 10 dan 12 sendok itu yang saya tekankan, ada sumber-sumber protein hewani, nabati, sayuran ya, sumber serat ya, sayuran, buah dan vitaminnya. Ya, umur 12 tahun sampai 24 bulan. Nah, setelah itu kebutuhan anak semakin meningkat. Nah, kita ikuti dia bergabung dengan orang rumah ya, dia makannya bergabung dengan orang rumah. Malah umur-umur usia sekolah ya, anak sudah menanjak umur di atas 10 tahun, itu kebutuhannya semakin meningkat. Jadi itu kita perlu perhatikan keanekaragamannya. Diharapkan nanti karena dari kecil anak sudah dibiasakan dengan beraneka ragam makanan ya, sumber makanan, nanti diharapkan di saat besar dia tidak jadi anak yang pilih-pilih makanan, picky eater istilahnya ya, tidak memilih-milih makanan karena dari kecil dia sudah terbiasa dengan berbagai sumber sayuran misalnya ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam pengaturan pemberian makan anak ya, kita harus menanamkan suatu pembelajaran kepada anak bahwa dia membutuhkan makanan itu ya, dan kita menanamkan bahwa makanan yang sehat seperti ini yang disajikan oleh bundanya setiap hari ya, disajikan. Kita perlu memberikan pembelajaran, jadi tidak hanya sekedar makan, tetapi memberikan pembelajaran bahwa ini loh makanan yang sehat, dan makanan yang di luar, makanan yang kurang sehat,
perlu kita berikan pembelajaran juga bahwa ini tidak bisa sering dikonsumsi ya. Karena di dunia modern ini kita tidak bisa menghindari yang namanya makanan instan, fast food ya, semua kita tidak bisa menghindari itu. Jadi kita bukan menjauhi, tapi kita mengenalkan kepada anak bahwa ini makanan yang kurang sehat, sebenarnya tidak bisa sering dikonsumsi. Tapi mustahil anak menjauhi itu ya. Anak kan sekolah keluar ya, anak bergaul di luar, kita larang di rumah, di luar malah bebas makannya. Jadi yang perlu ditanamkan itu di mindset anak bahwa ini bukan makanan sehat. Jadi bisa makan seperti itu, misalnya snack keripik-keripik yang asin, yang gurih, tetapi di waktu-waktu tertentu. Misalnya ada perayaan, ada yang apa namanya merayakan sesuatu ulang tahun misalnya atau apa, itu mungkin bisa suatu saat dikonsumsi, atau makan mie instan misalnya. Kita bikin komitmen dengan anak bahwa bisa misalnya sekali sebulan atau 2 kali dalam sebulan ya. Karena itu tidak bisa kita hindari, hanya kita bisa batasi anak mengkonsumsi itu. Intinya secara keseluruhan dalam hari-hari anak itu lebih dominan makanan yang seimbang ya, yang disediakan oleh orang tua atau orang di rumah ya. Kira seperti itu, Putri. Nah, Ibu, kemudian pertanyaan yang mungkin muncul lagi dari sahabat gizi, utamanya para orang tua yang ada di rumah, bagaimana sih caranya saya bisa mengetahui kebutuhan gizi dari anak saya ini sudah terpenuhi atau belum, Ibu? Ya, terima kasih. Jadi untuk melihat apakah anak saya ini sudah dalam kondisi gizi baik ya, karena status gizi itu ada, kalau kita melihat status gizi anak, ada status gizi kurang ya, gizi baik, gizi lebih ya. Jadi kita tentunya berharap dong, semua ibu-ibu berharap dan sahabat gizi berharap anak-anaknya dalam kondisi gizi baik ya, bukan gizi lebih ya, gizi baik ya. Jadi gizi baik. Nah, bagaimana kita melihat? Jadi mungkin bisa kita lihat pada tumbuh kembang anak ya. Jadi kita melihat pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan sesuai usianya ya, ataukah berat badan sesuai tinggi badannya ya. Terus perkembangan lainnya seperti melihat kondisi anak yang aktif ya, aktif tidak cepat loyo ya, tidak cepat lemas, aktif beraktivitas, bermain, terus memperhatikan matanya kelihatan jernih, kuku ya, tangan tidak pucat ya, rambutnya sehat ya, kulit, dan anak dalam kondisi tidak sering mengantuk ya. Tidak sering mengantuk. Istilahnya dia tidur pada waktu memang jam istirahat ya, tapi di kondisi-kondisi kalau misalnya anak kelihatan lemas, tidak bergairah, ini kita perlu periksakan bagaimana kondisi anak ya. Apakah dia dalam kondisi sakit ya. Intinya kalau memang dia gizinya selama ini kita memberikan gizi seimbang, nah hasilnya seperti itu, semuanya dalam kondisi sesuai perkembangannya ya, umur, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, Bu, kita sampai di pertanyaan yang terakhir, Ibu. Nah, pertanyaan terakhir itu adalah bagaimana cara pengaturan makan pada anak? Ya, pengaturan makan pada anak saya kira penting sekali memang, karena salah satu cara memenuhi gizi seimbang pada anak itu tidak terlepas dari pengaturan makan anak ya. Jadi pada anak sudah mulai mengenal makanan di atas 6 bulan ke atas, kita sudah punya jadwal, ada aturan makan pada anak. Jadi makanan utama itu kita kenalkan pada anak itu 2 untuk anak yang baru mulai makan ya, 2 sampai 3 kali waktu makanan utama. Di antaranya itu bisa diberikan 2 kali selingan, makanan selingan. Nah, di antaranya itu lagi ada pemberian ASI ya. Kalau untuk umur di atas 6 bulan baru masuk ke 7 bulan, ASI masih tetap jalan. Jadi setelah memenuhi 3 kali makanan utama, 2 kali snack, di antaranya itu per 2 jam itu bisa pemberian ASI ya. Jadi makanan utamanya misalnya dari pagi 6 sampai jam 6 sampai jam 7 itu pemberian makan pagi. Makan siang jam 12 sampai jam 1. Makan malam jam 6 sampai jam 7. Nah, di antara jam makan pagi itu jam 10 pagi bisa diberikan snack.
Nah, sore lagi, sore hari jam 4 antara makan siang dan makan malam bisa pemberian snack lagi 1 kali. Nah, kalau untuk masih yang mendapatkan ASI, di antaranya itu sebelum makan pagi bisa dapat ASI dan setelah makan ya pemberian ASI mengikuti. Nah, intinya anak itu diberikan makan di saat dia lapar ya, di saat dia lapar. Nah, yang paling susah mengaturnya itu di saat kalau umur mungkin belum setahun, orang tua masih agak bebas ya. Tapi di atas 1 tahun, nah anak mulai maunya sendiri, mau makan sendiri. Nah itu kita biarkan ya. Jadi umur 1 tahun, anak-anak kita ikutkan makan dalam keluarga ya, keluarga inti itu. Jadi anak bisa makan sendiri, disediakan tempat ya. Memang kebutuhan anak masih 50% ya dari kebutuhan orang dewasa. Ya, tapi pengaturan pemberiannya sama dengan orang dewasa kalau sudah masuk usia 1 tahun. Jadi pemberian makan anak itu harus diperhatikan, tetap harus diperhatikan sumber-sumber zat gizi ya, seperti sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, lemak ya, sumber serat, vitamin dan mineral. Nah, dalam pemberian makan pada anak, pengaturan makan pada anak yang mulai makan, yang mulai belajar makan, selain kita memberikan makan, kita juga melakukan responsive feeding ya. Responsive feeding artinya kita memberikan perhatian pada anak. Jadi kita memberikan makan, usahakan yang memberi makan itu ibunya ya, ibunya atau orang terdekat yang di rumah. Dan begitu kita mengenalkan pada anak bahwa itu kebutuhan yang dia harus penuhi ya, apalagi di umur 1 tahun, di saat anak makan bersama itu tetap kita awasi ya, karena di situ akan terbentuk ikatan atau bonding kasih sayang anak dengan ibu, bahwa saya ini diberi makan tapi tidak ditinggalkan begitu saja ya. Jadi dan ini yang perlu saya tekankan juga pada sahabat gizi dan orang tua di rumah yang punya anak kecil, jangan merasa puas di saat anak sudah makan. Oh, anak saya sudah makan tadi sepiring, tapi kita tidak tahu apakah yang dimakan itu hanya nasi atau memang sudah telurnya sudah dimakan, ikannya atau dagingnya atau ayamnya. Nah, ini yang penting pada anak, protein itu ya, karena kebutuhan protein pada anak itu lumayan tinggi ya dibanding orang dewasa ya. Jadi persentasinya protein anak itu masih lebih tinggi, begitupun lemak ya, karena di situ masa tumbuh kembang. Jadi kita tetap akan merasa puas di saat anak sudah mengkonsumsi menu yang seimbang ya. Begitupun dikatakan menu seimbang, dasar menu seimbang itu juga dengan penganekaragaman bahan makanan ya. Jadi kita mengenalkan pada anak tidak hanya satu jenis makanan saja atau itu saja, misalnya karena kita anggap bayam, sayur bayam itu bagus ya, jadi makannya bayam terus ya, sayur bayam terus. Nah, tidak seperti itu, tetapi anak dikenalkan dengan berbagai jenis sayuran. Karena apa gunanya penganekaragaman makanan? Karena kita tahu bahwa di setiap makanan punya zat gizi yang kita butuhkan. Nah, contoh seperti yang tadi kita bahas, bahwa salah satu masalah gizi pada anak itu anemi. Ya, kenapa anak-anak banyak menderita anemi? Pertama, karena kebutuhan zat besinya yang tidak cukup sesuai kebutuhannya. Yang kedua, mungkin salah satu penyebabnya itu karena zat besi itu bisa penyerapannya terhalang atau terhambat dengan makanan tertentu ya. Misalnya bayam, kita tahu bayam kandungan zat besi non-hemnya kan tinggi ya. Kan sumber zat besi itu ada sumber zat besi non-hem dengan hem ya, dia yang banyak itu pada protein hewani ya, seperti ikan, ayam ya, tapi pada sayur-sayuran itu dengan kacang-kacangan itu non-hem. Nah, kalau kita keseringan cuma bayam saja yang dikenalkan, malah bayam itu ada asam oksalatnya, malah jadi kalau bertumpuk kelebihan dia mengkristal, malah dia jadi penghambat zat ferri itu menjadi ferro ya. Karena ferro kan yang diserap di dalam tubuh, zat besi yang sudah berbentuk ferro. Nah, dia menjadi proses ke ferro itu terhambat oleh asam oksalat itu sendiri ya. Dan kita ketahui bahwa sumber-sumber yang zat gizi yang membantu penyerapan zat besi itu malah seperti asam folat, ya, zinc, vitamin B12. Tetapi di dalam itu juga ada kadang terkandung
kayak bayam sumber bisa membantu penyerapan zat besi, tapi di suatu sisi kalau terlalu berlebihan bisa malah menghambat ya tentunya. Nah, yang menghambat mana? Seperti tanin, fitat ya, seperti minum teh ya. Teh, anak umur 1-2 tahun ke atas misalnya dikenalkan dengan zat besi. Anak sudah makan bakso misalnya ya. Sumber zat besi oke, karena ada dagingnya, ada telurnya. Tetapi di satu sisi sudah makan bakso minum teh. Nah, itu kan taninnya bisa menghambat penyerapan dari sumber zat besi tadi ya. Jadi kita memberikan edukasi bahwa minum teh misalnya, kalau teh sebenarnya ya tidak direkomended ya untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang sering anemia. Jadi ada makanan minuman yang lebih sehat, misalnya sumber vitamin C, jus jeruk misalnya ya. Jadi kita latih anak, memberi pemahaman bahwa yang sehat itu yang seperti ini ya. Jadi intinya pembelajaran, selain memberikan makanan seimbang pada anak, yang paling kita tekankan pembelajaran pada anak bahwa ini makanan sehat untuk dia ya, sehingga dimanapun dia pergi di sekolah atau keluar dari rumah, dia akan bisa menguasai bahwa oh ini tidak sehat, ini yang sehat ya. Seperti itu. Kita jangan anak-anak takutnya di depan kita saja, jadi di luar dia bebas makan apa saja, tetapi kita perlu memberikan pembelajaran yang penting, dan itu tadi pengaturan jadwal makan ya. Jadi kita harapkan anak-anak makan itu di saat lapar, dan laparnya itu memang di saat jam makan, supaya tidak ada lagi anak-anak yang anemi atau malah anak-anak yang obesitas. Karena anak-anak obesitas ya makan kapan saja, tidak mengikuti jadwal ya, di luar dari jadwal dia juga makan cemilan misalnya. Padahal kalau kita mau standarnya itu di luar jadwal makan itu air putih saja ya, karena sudah ada jadwal snack, sudah ada ya, makanan utama sudah ada ya. Saya kira seperti itu. Baik, Masya Allah, menarik sekali podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat gizi yang ada di rumah yang telah menonton video ini sampai habis. Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share di YouTube channel kami Persagi Sulsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.